Di sini saya akan menjelaskan cara kerja probability analysis. Nah, di sini saya mengambil kuis 2. Soalnya ini aktivitas A kosong, aktivitas B kosong, aktivitas C setelah B, aktivitas D setelah A dengan C, kemudian aktivitas E setelah B, kemudian aktivitas F setelah D dengan E, kemudian aktivitas G setelah F. Di sini A-nya A 4, B 5, C 2, D 6, E 1, F 1, B 1. Kemudian M A-nya 5, B-nya 6, C-nya 4, D-nya 7, E-nya 3, F-nya 2, G-nya 4. Kemudian B A-nya 6, B-nya 7, C-nya 6, D-nya 8, E-nya 5, F-nya 3, G-nya 7. Ya, pertanyaannya, apabila proyek dikerjakan selama 25 minggu, berapa probability penyelesaian proyek tersebut? Yang kedua, probability penyelesaian yang diinginkan 95%, berapa waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian? Yang pertama, kita membuat atau menghitung jalur kritis. Caranya seperti ini. Karena di sini A dengan B kosong, jadi kita mulai dengan start. Kemudian kita tarik garis 2. Kemudian di sini A, kemudian di sini B. Setelah itu C setelah B. Jadi kita tarik garis C setelah B. Jadi sini C setelah B. Kemudian D setelah A dengan C, D setelah A dengan C. Berarti kita tarik garis dari A dengan C. Jadi D-nya di sini. Kemudian E setelah B. Jadi kita tarik garis lagi di sini. E, kemudian F setelah D dengan E. F setelah dengan E. Berarti kita tarik garis dari D dan juga E di sini F. Kemudian G setelah F. Kita tarik garis sini dari F di sini G. Kita tidak menutup dengan finish karena di sini cuma satu anak panah. Jadi kita lihat lintasannya. Yang pertama A, D, F dan G. Kemudian lintasan kedua B, C, D, F, G. Kemudian lintasan ketiga B, E, F, G. Nah, kita hitung lintasan pertama 5 tambah 7 tambah 2 tambah 4 hasilnya 18. Kemudian lintasan kedua 6 tambah 4 tambah 7 tambah 2 tambah 4 hasilnya 23. Kemudian lintasan ketiga B tambah E tambah F tambah G hasilnya 16. Jadi kita lihat lintasan yang paling terpanjang yaitu B, C, D, F, G dengan nilai 23. Kemudian kita lanjut mencari nilai T. Yang pertama di sini cara mencari nilai T yaitu 4, jarak 4 ke 5 1, jarak 5 ke 6 1. Jadi kita ambil nilai M-nya saja di sini, kita pindahkan jadi 5. Kemudian 5 ke 6 jaraknya 1, 6 ke 7 jaraknya 1. Jadi kita ambil nilai M-nya saja di sini 6. Kemudian 2 ke 4 jaraknya 2, 4 ke 6 jaraknya 2. Jadi kita ambil saja nilainya di sini. Nilai M-nya 4, kita pindahkan ke sini. Kemudian 6 ke 7 jaraknya 1, 8 ke 7, 7 ke 8 jaraknya 1. Jadi di sini kita ambil nilai M-nya 7. Kemudian 1 ke 3 2, 3 ke 5 2. Jadi kita ambil 3 saja di sini. Kemudian 1 ke 2 1, 2 ke 3 1. Jadi kita ambil 2 saja.
Kemudian 1 ke 4 3, 4 ke 7 3, kita ambil 4 saja. Nah, selanjutnya kita menentukan nilai varians. Di sini cara mencari varians itu rumusnya B dikurang A dibagi 6 dipangkat 2. Jadi B dikurang A, jadi 6 dikurang 4 dibagi 6 dipangkatkan 2, hasilnya 0,11. Kemudian sama, tetap dengan cara yang sama. Jadi 7 dikurang 5 hasilnya 2 dibagi 6 dipangkat 2 hasilnya 0,11. Kemudian 6 dikurang 2 4 dibagi 6 dipangkatkan 2 hasilnya 0,44. Kemudian 8 kurang 6 2 dibagi 6 dipangkatkan 2 hasilnya 0,11. Kemudian 5 dikurang 1 4 dibagi 6 dipangkatkan 2 hasilnya 0,44. Kemudian 3 kurang 1 2 dibagi 6 dipangkatkan 2 hasilnya 0,11. Kemudian 7 dikurang 1 dibagi 6 dipangkat 2 hasilnya 1. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini soalnya sebagai berikut. Apabila proyek dikerjakan selama 25 minggu, berapa probability penyelesaian proyek tersebut? Cara menghitungnya itu varian proyek dihitung dengan menjumlahkan varian kegiatan kritis. Rumusnya seperti ini, kita menggunakannya. Jadi varian sama dengan kita ambil nilai atau varian kritisnya di sini. Nah, ini varian kritisnya atau lintasan terpanjangnya B, C, D, F, G. Kita lihat nilai di variansnya. B sama dengan 11, kita pindahkan 11. Kemudian C 0,44 kita pindahkan ke sini. Kemudian D 0,11 kita pindahkan. Kemudian F 0,11 kita pindahkan, dan juga G nilainya 1. Jadi kita jumlahkan saja ini 0,11 ditambah 0,44 ditambah 0,11 kemudian tambah 1. Jadi hasilnya 1,77. Jadi varians pangkat 2 sama dengan akar 1,77 sama dengan 1,34. Di sini terlihat proyek dikerjakan selama 25 minggu. Berapa probability penyelesaian proyek tersebut? Probabilitas dapat ditentukan dengan menghitung jumlah standar deviasi dengan rumus. Ini rumusnya. Kemudian Z sama dengan X dikurang P U dibagi P. Z sama dengan X nya ini waktunya, ini atau ini 25, yang ini itu lintasan ini terpanjang. Kemudian yang ini dipindahkan dari atas bawah sini. Jadi 25 dikurang 23 dibagi 1,34 hasilnya 1,50. Nah, cara mencari nilai yang di samping ini terlihat di tabel ini. Tadi di sini 1,50. Jadi kita cari saja di sini 1,5 ini 0, yaitu kita ambil ini 0,433 119. Tulis di sini. Kemudian yang keduanya berada 1,5 di 0. Jadi di sini nilainya 0,93319. Kita tulis saja di sini. Nah, selanjutnya jika probability yang diinginkan 95%, berapa lama waktu penyelesaian? Misalnya tingkat penyelesaian 95%. Dan kita cari nilai yang mendekati 95 di sini. Nah, ini 95, ini di sini kurang
Sini kurang 7, di sini kurang 10. Kemudian di sini kita lihat di sini di baris ini mendekati 95, yaitu kalau di sini dia kurang 10. Kemudian kalau di 0,05 dia kurang 7. Jadi yang paling mendekati yaitu 0,94,950. Di sini kita bikin begini. Jadi 1,64. Ini 64 karena ini kita ambil dari sini, nilai yang ini kita ambil, sama X dikurang 23 itu lintasan kritis tadi dibagi 1,34 yang ini. Jadi X sama dengan 1,64 dikali 1,34 ditambah 15 hasilnya 25,19 atau dibulatkan menjadi 26 minggu.